kita akan membahas tentang larutan penyangga atau disebut juga larutan buffer. Topik yang kita bahas tentang definisi larutan penyangga, larutan buffer, kemudian pembuatan larutan penyangga baik secara langsung maupun tidak langsung, lalu bagaimana menghitung pH larutan penyangga dan kegunaan larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Ini topik yang akan kita bahas pada video kali ini. Jangan lupa di subscribe dan di share. Pengertian dari larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH-nya jika ditambah asam, basa ataupun garam. Larutan ini sering juga disebut dengan istilah larutan buffer atau larutan dapar. Nah, larutan penyangga terbentuk melalui reaksi antara asam lemah dengan basa konjugasinya atau sebaliknya, sehingga kita mengenal ada dua jenis larutan penyangga, yaitu larutan penyangga asam maupun larutan penyangga basa. Berikut beberapa contoh dari larutan penyangga. Untuk membuat larutan penyangga dapat dilakukan dengan dua cara, dikenal dengan cara langsung maupun nanti cara tidak langsung atau melalui reaksi kimia. Secara langsung, untuk membentuk penyangga atau buffer asam bisa dilakukan dengan cara menambahkan asam lemah dengan garamnya atau basa konjugasinya, seperti contoh berikut ini. Ada asam cuka ditambahkan dengan CH3COONA. Untuk buffer basa juga bisa dilakukan dengan cara menambahkan basa lemah dengan garamnya ataupun asam konjugasinya. Misalkan contohnya ada NH4OH ditambah dengan NH4Cl. Sedangkan pembentukan larutan penyangga secara tidak langsung melalui tahapan reaksi. Untuk membentuk buffer asam dilakukan dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Syaratnya nanti basa kuat dalam reaksi harus habis bereaksi. Begitu juga untuk buffer basa bisa dibuat dengan mereaksikan basa lemah dengan asam kuat. Syaratnya asam kuat habis bereaksi. Pembuatan larutan penyangga melalui reaksi kimia bisa dilihat melalui ilustrasi reaksi berikut ini. Misalkan ada reaksi CH3COOH ditambah dengan NaOH menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Pada reaksi ini kita lihat sebanyak X milimol CH3COOH bereaksi dengan Y milimol NaOH. Supaya terbentuk penyangga asam, maka NaOH sebanyak Y milimol harus habis bereaksi. Sehingga nanti pada akhir reaksi kita temukan cuka atau CH3COOH itu sebanyak X kurang Y milimol, dan ada garam yang dihasilkan CH3COONA sebanyak Y milimol. Nah, jadi pada reaksi ini ditunjukkan bahwa reaksi antara asam lemah dengan basa kuat, di mana basa kuat habis bereaksi dan asam lemahnya bersisa. Reaksi seperti ini akan membentuk larutan penyangga asam. Nah, begitu juga untuk penyangga basa bisa kita lihat pada reaksi NH4OH tambah HCl menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Pada ilustrasi ini asam klorida HCl yang bereaksi habis, sehingga nanti akan bersisa NH4OH sebanyak X kurang Y milimol dan terbentuk garam NH4Cl sebanyak Y milimol. Pada reaksi ini yang terjadi adalah reaksi antara basa lemah dengan asam kuat, di mana basa kuat habis bereaksi dan basa lemah bersisa, sehingga terbentuk larutan penyangga yang bersifat basa. Untuk menghitung pH larutan penyangga dapat digunakan rumus sesuai dengan jenis larutannya. Rumus untuk buffer asam konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali A per G dikali dengan valensi.
Dan kita lihat contoh soalnya. Berapakah pH larutan yang diperoleh dengan mencampurkan 100 ml asam sianida 0,1 molar dengan 50 ml natrium sianida 0,2 molar jika konstanta asam untuk asam sianida adalah 4 kali 10 pangkat minus 5. Untuk menjawab soal seperti ini, kita bisa perhatikan bahwa yang dicampurkan adalah suatu larutan asam lemah dengan garamnya. Sehingga dengan demikian ini akan membentuk larutan penyangga secara langsung. Maka kita bisa menggunakan rumus konsentrasi H+ sama dengan konstanta asam dikali mol asam dibagi dengan mol garamnya langsung, di mana kita peroleh mol asam lemahnya adalah 100 dikali 0,1 berarti 10 milimol. Begitu juga untuk garamnya 50 kali 0,2 itu sebesar 10 milimol. Kita masukkan ke rumus, maka akan kita peroleh konsentrasi H+ sebesar 4 kali 10 pangkat minus 5 dan pH larutan yang terbentuk adalah 5 dikurang logaritma 4. Rumus yang kita gunakan untuk menghitung pH larutan penyangga basa bisa menggunakan rumus konsentrasi OH- sama dengan konstanta basa dikali mol basa dibagi dengan mol garam dikalikan dengan valensi. Kita lihat contoh soalnya. Contoh soal yang kedua. Sebanyak 25 ml larutan NH4OH dengan konsentrasi 0,2 molar direaksikan dengan larutan asam klorida 0,1 molar sebanyak 25 ml. Tentukan pH larutan yang terjadi. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, karena masih mengalami reaksi antara basa lemah dengan asam kuat, belum membentuk larutan penyangga, maka kita harus mereaksikan terlebih dahulu. Ada NH4OH ditambah HCl menghasilkan NH4Cl tambah H2O. Milimol basa lemahnya berarti 25 kali 0,2, kita peroleh sebanyak 5 milimol. Sedangkan asam kuat, asam klorida sebanyak 0,1 kali 25, maka kita peroleh 2,5 mol. Setelah reaksi kita setarakan, maka akan kita peroleh asam klorida habis bereaksi dan akan menyisakan basa lemah NH4OH sebesar 5 dikurang 2,5 berarti 2,5 milimol dan akan terbentuk garam NH4Cl juga sebanyak 2,5 milimol. Dengan demikian berarti setelah reaksi selesai kita akan memperoleh ada campuran antara 2,5 milimol NH4OH dan 2,5 milimol NH4Cl sehingga terbentuk larutan penyangga basah. Kita bisa menghitung pH-nya. Konsentrasi OH- sama dengan konstanta basa dikali milimol basa per milimol garam. Kita bisa masukkan angkanya 10 pangkat minus 5 dikali 2,5 per 2,5. Maka akan kita peroleh konsentrasi OH- sebesar 10 pangkat minus 5. Maka pOH larutan ini adalah 5. pH larutannya berarti 14 dikurang 5. Kita peroleh sebesar 9. Beberapa kegunaan larutan penyangga di dalam tubuh kita sendiri. Ada larutan penyangga yang memiliki peran dalam cairan intrasel maupun cairan ekstrasel. Penyangga juga digunakan dalam beberapa produk olahan makanan kaleng dan juga digunakan pada berbagai jenis obat-obatan seperti obat tetes mata dan juga banyak digunakan dalam bidang fotografi, bidang industri dan cat warna. Berikut ada 5 soal latihan mandiri yang saya siapkan untuk bisa dibahas dan diselesaikan. Dan soal ini nanti bisa di-download melalui link Google Drive, bisa dilihat di deskripsi video. Dan jangan lupa
untuk di subscribe dan di share video-video pembelajaran kimia di channel ET Kimia. Selamat berlatih dan sampai jumpa pada materi video yang akan datang.